Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yup Asaidah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, dalam pembelajaran daring ini semoga kalian semua tetap semangat dan tetap memperhatikan dengan baik. Nah, sebelum memasuki ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Nah, mungkin setelah mendengar kata sumber daya alam, kalian akan berpikir mengenai air atau makhluk hidup maupun tanah ya. Nah, dari semua yang kalian pikirkan itu semuanya benar ya. Namun, secara umum, sumber daya alam adalah segala potensi benda mati dan makhluk hidup yang mendukung kelangsungan hidup manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Seperti contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya membutuhkan air dan tanah. Air untuk mandi dan minum, sedangkan tanah untuk kita bercocok tanam. Di dalam sumber daya alam tentunya memiliki nilai yang berbeda-beda. Setiap nilai yang dimilikinya itu akan menentukan tingkat pentingnya keberadaan sumber daya tersebut. Nah, apa saja sih nilai-nilai yang dimiliki oleh sumber daya alam itu? Yang pertama, ada nilai hukum sumber daya alam. Nilai ini meliputi adanya keterkaitan undang-undang atau peraturan dalam pemanfaatan sumber daya tersebut, sehingga sumber daya alam ini dijadikan acuan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan nantinya memunculkan aspek hukum yang berlaku. Yang kedua, nilai etika sumber daya alam. Nilai ini berarti adanya kegiatan-kegiatan pelestarian sumber daya alam yang ada, sehingga nilai ini dijadikan acuan dalam kelestarian dan keberlangsungan sumber daya tersebut. Tujuannya untuk mendukung kebutuhan di masa mendatang. Yang ketiga, ada nilai ekonomi sumber daya alam, yang berarti sumber daya alam memiliki potensi yang dapat diperdagangkan, sehingga nilai ini juga dijadikan acuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti contohnya produk perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada nilai estetika sumber daya alam. Nilai ini berarti menghargai adanya keindahan sumber daya alam, seperti contohnya pemandangan pegunungan, pantai, air terjun, dan danau. Sebelum dilanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya, kalian ada yang tahu jenis-jenis sumber daya alam? Ya, seperti sumber daya alam non-hayati, hayati, atau yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, dari yang tadi disebutkan itu diklasifikasikan lagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yang kedua sumber daya alam berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga ada sumber daya alam berdasarkan potensinya. Untuk klasifikasi yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, sumber daya alam ini terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya seperti tanah, air, udara, dan mineral. Di dalam sumber daya alam non-hayati ini terbagi lagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada yang dapat diperbarui, yaitu air dan udara, sedangkan yang tidak dapat diperbarui yaitu mineral. Nah, salah satu potensi energi terbarukan yang dihasilkan dari sumber daya non-hayati ini yaitu energi air. Energi air yang didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial atau energi kinetik. Nah, saat ini
hampir 20% konsumsi listrik di dunia telah menggunakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, di Indonesia juga telah terdapat banyak puluhan PLTA, salah satunya seperti PLTA Singkarak di Sumatera Barat. Kedua, ada sumber daya hayati atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti hewan liar, hewan ternak, tanaman pertanian, dan lain-lain. Sehingga sumber daya alam ini berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karena sumber daya alam ini dapat terus meregenerasi dan memproduksi selama kondisi lingkungannya baik dan menguntungkan. Salah satu potensi energi terbarukan yang dihasilkan dari sumber daya hayati ini adalah biomasa. Biomasa yaitu energi terbarukan yang berasal dari bahan sisa atau produk buangan. Nah, seperti contohnya limbah, alkohol, dan lain-lain. Di Indonesia juga telah dilakukan PLTBM atau pembangkit listrik tenaga biomasa. Salah satunya PLTBM Pulubala di Gorontalo yang memanfaatkan bonggol jagung. Untuk klasifikasi yang kedua ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada sumber daya alam dapat diperbarui atau sering kita sebut juga sebagai renewable resource, yaitu sumber daya alam yang ketika persediaannya habis, maka dalam periode waktu yang singkat dapat diproduksi kembali melalui proses mekanis, kimia, maupun fisik. Nah, jadi apabila dalam keadaan normal, sumber daya alam ini dapat terus diproduksi karena sumber daya alam ini memiliki kemampuan regenerasi atau pemulihan. Nah, tetapi kondisi ini juga dilihat dari seberapa cepat dan banyaknya orang yang menggunakan. Salah satu potensi energi terbarukan yang dihasilkan oleh renewable resource ini adalah energi bayu. Energi bayu yang berarti energi yang dihasilkan oleh angin kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, di Indonesia juga telah dilakukan pemanfaatan energi angin menjadi energi listrik ini seperti di Yogyakarta, yaitu ada PLT Bayu Samas. Yang kedua yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource, yaitu sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dikonsumsi atau digunakan selama periode waktu tertentu. Nah, jadi sumber daya alam ini memiliki jumlah yang sangat terbatas dan tidak dapat diproduksi kembali. Namun, sumber daya alam ini dapat dipakai berulang kali atau dapat didaur ulang. Nah, sumber daya alam ini telah dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti bahan berasal dari bahan bakar fosil, yaitu plastik. Untuk klasifikasi yang ketiga ada sumber daya alam berdasarkan potensinya. Nah, sumber daya alam ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada sumber daya materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan bentuk fisiknya. Contohnya seperti kayu, besi, dan emas. Nah, karena Indonesia memiliki struktur geologi yang sangat kompleks, maka sumber daya biji besinya itu di setiap provinsinya mencapai 1 miliar ton atau 0,49% dari total sumber daya dunia. Yang kedua, ada sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Salah satu contohnya matahari. Energi matahari merupakan energi terbarukan yang bersumber dari radiasi panas dan cahaya yang dipancarkan matahari. Indonesia juga telah memiliki pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, seperti contohnya di Bali ada PLTS Karangasem. Yang ketiga ada sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam yang berbentuk ruang yang sering digunakan
oleh manusia dan beraktivitas manusia. Contohnya seperti lahan dan tanah. Setelah tadi membahas tentang apa itu sumber daya alam, nilai-nilai sumber daya alam, dan klasifikasi sumber daya alam, semoga kalian semua dapat memahami apa yang tadi saya sampaikan. Apabila ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, nanti Ibu akan jawab di video berikutnya. Mungkin sekian materi untuk pertemuan sekarang. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.